Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar anak-anakku ini? Mudah-mudahan anak-anakku yang solih dan solihah masih tetap dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita mulai belajar, Pak Hasan ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu agar semangat anak-anak kembali menyala dan anak-anak kembali ceria. Tentunya anak-anak boleh mengikuti lagu yang dibawakan oleh Pak Asep. Kita mulai setelah hitungan ketiga tentunya. 1, 2, 3. Saya mau belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku tematik terpadu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ayo kawan, ku siap berdoa. Sikap berdoa. Before we start our activity today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kita akan belajar tematik tema 2B subtema 4 mengenai penggunaan tanda baca koma, titik, dan huruf kapital. Tentunya sebelum kita mulai belajar, anak-anak siapkan dulu untuk buku tulisnya dan alat tulis, dan silakan anak-anak juga menyiapkan buku paket tematik tema 2B. Dan agar anak-anak lebih jelas, silakan anak-anak bisa menyimak tayangan materi berikut ini. Halo anak-anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Bunda ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dan koma. Siapa yang masih ingat apa itu huruf kapital? Ya, betul. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam sebuah kata. Tetapi ingat, tidak semua kata menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang mari kita pelajari penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contohnya, ibu berbelanja sayur dan buah di pasar. Huruf I pada kata ibu harus menggunakan huruf kapital karena digunakan sebagai awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada nama orang. Contohnya, Dimas dan Nina sedang belajar. Di sini ada dua nama, Dimas dan Nina. Maka masing-masing huruf D dan N harus menggunakan huruf kapital karena digunakan sebagai nama orang. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama hari dan bulan. Contoh, hari ini adalah hari Jumat. Maka huruf J pada kata Jumat harus menggunakan huruf kapital karena Jumat adalah salah satu nama hari. Contoh kedua, bulan lalu adalah bulan Maret. Maka huruf M pada kata Maret harus menggunakan huruf kapital karena Maret adalah salah satu nama bulan. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital pada nama agama dan suku. Contoh, Dani beragama Islam dan dia berasal dari suku Jawa. Maka huruf I dalam kata Islam harus menggunakan huruf kapital karena Islam merupakan salah satu nama agama yang ada di Indonesia. Kemudian huruf J dalam kata Jawa juga harus menggunakan huruf kapital karena Jawa merupakan salah satu nama suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital juga digunakan untuk nama negara dan nama kota. Contoh, Sasa tinggal di negara Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Maka huruf I pada kata Indonesia harus menggunakan huruf kapital, karena Indonesia merupakan salah satu nama negara.
Kemudian, huruf S pada kata Semarang harus menggunakan huruf kapital, karena Semarang merupakan salah satu nama kota di Indonesia. Oke anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita sudah belajar penggunaan huruf kapital. Sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita belajar penggunaan tanda baca. Yang pertama ada tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada dua tempat. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, Siti menyiram bunga di taman. Maka di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, Andi membeli pensil seharga Rp2.500. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tanda titik yang terletak pada nilai uang. Letak titik di situ berarti menandakan ribuan. Kemudian, tanda titik yang ada di belakang untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, tanda baca koma. Tanda koma digunakan untuk merinci sesuatu dan digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Nah, yang pertama kita bahas tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, ibu membeli buah mangga, jeruk, dan alpukat. Perhatikan tanda baca koma terletak pada setiap rincian benda, yaitu mangga, jeruk, Nah, itu merupakan contoh penggunaan koma yang digunakan untuk merinci. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara atau menghubungkan kalimat. Kalimat setara yang didahului kata seperti tetapi atau melainkan. Nah, di situ ada kata yang Bunda tandai dengan warna merah. Itu merupakan kata penghubung. Nah, ada kata tetapi atau melainkan. Contoh kalimatnya adalah, saya ingin pergi ke rumah Nina, tetapi hujan. Nah, di situ ada kata tetapi yang merupakan kalimat setara. Maka sebelum kata tetapi harus diberi tanda koma. Nah, demikian penjelasan materi tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dan koma. Setelah ini, anak-anak jangan lupa mengerjakan kuis di Work Learning Teladan ya. Anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, baiklah anak-anak. Bagaimana? Sekarang anak-anak sudah jauh lebih paham dan sudah jauh lebih jelas bukan materi kita pada pertemuan ini. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mengenal penggunaan tanda baca, baik itu tanda baca koma, titik, dan huruf kapital. Selanjutnya, hari ini kita juga sudah belajar tentang membuat kalimat dengan menggunakan tanda baca koma, titik, dan huruf kapital. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang sudah tersedia di website e-learning. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan kuis, jangan lupa klik tombol submit all and finish. Dan anak-anak, sebelum Pak Asep akhiri, Pak Asep berpesan kepada anak-anak agar anak-anak senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Kemudian anak-anak juga harus rajin membantu orang tua. Yang terakhir, anak-anak harus senantiasa menjaga kesehatan dengan banyak-banyak makan makanan yang bergizi tentunya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Pak Asep akhiri. Naftatim bilham